Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Haid, masuk pada bab yang 7, bab taqdil haidhu al-manasika kullaha illa tawafa bil bait. Bab bahwasanya wanita haid mengerjakan seluruh manasik haji yang tidak boleh hanya tawaf di Ka'bah. Selainnya dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, ya. Baik ihram, baik mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, lempar jamarat, ya. Semuanya dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, kecuali tatkala tawaf maka dia tidak boleh tawaf sampai dia bersih dari haidnya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan beberapa athar dan juga beberapa hadis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati," atau sebelumnya waqala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai itu seorang tabi'in, la ba'sa an taqra'al ayah, bahwasanya seorang wanita haid boleh membaca ayat Al-Qur'an, boleh membaca ayat Al-Qur'an. Jadi Imam Bukhari dia punya fikih sendiri, ya, menyelisih jumhur ulama, ya. Jumhur ulama sebagian mengatakan orang junub tidak boleh baca Quran, dan sebagian lagi mengatakan bukan cuma junub yang tidak boleh baca Quran, haid juga tidak boleh baca Al-Quran. Imam Al-Bukhari, junub, haid semuanya boleh baca Quran. Junub dan haid semuanya boleh baca Al-Quran. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini pendapat yang kuat. Makanya Imam Al-Bukhari mendatangkan athar dan hadis yang menguatkan pendapat beliau bahwasanya wanita haid demikian juga orang yang junub boleh baca Al-Quran. Di antaranya perkataan Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa an taqra'al ayah. Wanita haid boleh membaca ayat Al-Quran. Kemudian beliau membawakan lagi athar, walam yara Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, memandang bil qira'ah lil junubi ba'san, memandang bahwasanya orang junub boleh baca Al-Quran. Orang junub boleh baca Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ini kita tahu Ibnu Abbas adalah seorang yang faqih di kalangan para sahabat. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi, dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Dalam segala kondisinya. Dan di antara kondisi Nabi pernah junub. Dan Nabi pernah tidur dalam kondisi apa? Junub, dan beliau mandi tatkala azan dikumandangkan, ya. Jadi Imam Bukhari berdalil dengan keumuman hadis ini, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam segala kondisinya. Tidak ada dikatakan kecuali sedang junub, tidak ada. Dan mengingat kepada Allah umum mencakup baca Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan juga perkataan wa qalat Ummu Athiyyah, kunna nu'maru an yakhrujal huyyadu fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, kami para wanita, ya, kami diperintahkan untuk agar wanita-wanita haid keluar tatkala salat Id, dan mereka pun bertakbir, mengikuti takbirnya orang-orang yang sedang salat, dan mereka juga berdoa. Wanita haid juga ternyata bertakbir. Ini di antara zikir. Umum, jadi Quran boleh, zikir boleh. Demikian juga orang yang junub, bukan cuma yang wanita haid saja. Wa qala Ibnu Abbas. Kemudian juga Imam Bukhari berdalil dengan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, akhbarani Abu Sufyan, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan, ana Hiraql da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, dan seterusnya. Ibnu Abbas bercerita, Abu Sufyan mengabarkan kepadaku tentang pertemuan Abu Sufyan dengan Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi, yang di mana Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius karena Nabi mengirim surat kepada Heraklius. Ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan Sahih Al-Bukhari, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kepada Heraklius Azimur Rum dari Muhammad ya. Kemudian di situ bismillahirrahmanirrahim dan ada ayat ya. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu kata yang sama, jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah dan jangan kita berbuat syirik sama sekali kepada Allah, jangan sampai sebagian kita menyembah sebagian yang lain. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Ali Imran. Nah, sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya Heraklius membaca ayat tersebut. Dan dia tentu orang musyrik dan dia tentu tidak tahu mandi junub. Paham? Berarti dia junub tatkala itu karena dia tidak pernah mandi junub. Karena dia musyrik. Nah, ternyata dia boleh baca ayat tersebut dan Nabi kirimkan surat kepada dia untuk dibaca oleh siapa? Heraklius. Nabi kirimkan surat tersebut yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an untuk dibaca oleh siapa? Heraklius. Dan Nabi tahu dia junub. Karena dia tidak pernah mandi junub. Ini dalil dari Al-Imam Al-Bukhari, dalil yang kuat bahwasanya orang junub boleh baca Al-Quran. Wa qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah seorang tabi'in, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, hadat Aisyatu fanasakatil manasika ghaira tawafi bil bait wala tusalli. Aisyah haid dan dia melaksanakan segala kegiatan manasik haji, hanya saja yang tidak dilakukan tidak tawaf dan tidak salat. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti wala tusalli. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, lakukanlah semua kegiatan jamaah haji, lakukan semuanya. Cuma dua yang kau tidak boleh, jangan tawaf dan jangan apa? Salat. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya, namanya jamaah haji mereka baca Quran enggak? Mereka baca Quran. Di Mina baca Quran. Mereka masuk masjid. Ya, mereka masuk masjid dan Nabi tidak mengatakan kau tidak boleh masuk masjid, kau tidak boleh baca Quran. Maka Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan keumuman hadis ini dan ini diikuti oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita haid ya, tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak bangun masuk masjid ya, karena jamaah haji pasti masuk ke masjid. Kalau tidak boleh Nabi akan mengatakan jangan kau masuk masjid wahai Aisyah. Tapi diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang cuma dua, jangan salat, jangan apa? Tawaf. Itu saja. Ya. Kemudian Hakam berkata, seorang salaf, inni la azbahu wa ana junub. Saya menyembelih dan saya dalam kondisi junub. Padahal menyembelih butuh mengucapkan apa? Bismillah. Menyembelih kambing boleh dalam kondisi junub, menyembelih unta, menyembelih sapi. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Dan jangan kalian memakan hewan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Kalau ternyata orang junub tidak sah menyembelih, maka sembelihannya jadi bangkai. Ini menunjukkan orang junub pun boleh menyembelih dan boleh mengucapkan apa? Bismillah. Dan dalil yang paling kuat adalah hukum asal. Hukum asal seorang boleh berzikir kepada Allah. Hukum asal seorang boleh baca Quran. Tidak boleh kita keluarkan dari hukum asal kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Ini dalilnya Imam Bukhari menyelisihi seluruh madhab. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya. Maka beliau menyelisihi jumhur ulama. Menyelisihi jumhur ulama, beliau berpendapat bukan cuma haid saja boleh baca Al-Quran, junub pun boleh baca Al-Quran. Kemudian beliau berdalil dengan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Abdurrahman bin Al-Qasim an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajj. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak berkeinginan kecuali untuk berhaji. Falamma ji'na, yaitu kami berniat untuk berhaji. Falamma ji'na sarif tamathu, ya. Tatkala aku tiba di suatu tempat namanya Sarif, maka aku pun haid, ya. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menemuiku wa ana abki, dan aku pun dalam kondisi menangis, ya, dalam kondisi menangis. Maka Nabi berkata, "Ma yubkiki? Apa yang buat kau menangis wahai istriku?" Qultu lawaditu wallahi anni lam ahujjul ama. Anni lam ahujjal ama. Sungguh aku, demi Allah aku berkeinginan seandainya aku tidak berhaji tahun ini. Kenapa dia sedih? Karena haid. Ya. Seakan-akan kalau sudah haid tidak bisa macam-macam, tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa macam-macam. Maka kata Nabi SAW, la'allaki nafisti, jangan-jangan kau haid. Qultu na'am. Kata Aisyah, benar. Qala
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Itu perkara yang sudah Allah qadratkan bagi putri-putri Adam. Perkara biasa. Nah, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Ini qadrat Allah takdirkan demikian kepada putri-putri Adam. Faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah wahai Aisyah semua yang dilakukan oleh seorang haji. Haji bikin apa saja kau ikut. Ihram iya ihram, ya mabit di Mina, kemudian bertalbiyah, bertakbir, wukuf di Arafah, lempar jamarat, semuanya lakukan. Ya. Ghaira alla tatufi bil bait, cuma jangan kau tawaf itu saja. Hatta tathuri, sampai kau suci. Sampai kau suci baru kau boleh tawaf, ya. Baru kau boleh tawaf. Oleh karenanya orang kalau berhaji maka tidak boleh tawaf. Apakah dia boleh sa'i? Apakah dia boleh sa'i? Hukum asalnya sa'i tidak boleh dikerjakan kecuali setelah tawaf. Kecuali sebagian ulama berpendapat tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah, karena sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, seorang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini, saya begini sebelum begini." Semuanya Nabi berkata, "If'al wala haraj." Lakukan, tidak mengapa. Dia ada didepankan, diakhirkan, sampai sahabat berkata, "Fama su'ila an syai'in yawma idzin quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Dan tidaklah Nabi ditanyakan pada tanggal 10 tentang suatu dimajukan atau dimundurkan kecuali Nabi berkata lakukan dan tidak mengapa. Dari sini sebagian ulama berpendapat harusnya tawaf dulu baru sa'i. Tetapi untuk tanggal 10 boleh sa'i dulu baru apa? Tawaf, enggak ada masalah. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala, datang dalam satu lafal hadis tapi diperselisihkan oleh para ulama tentang sa'aitu qablan atuf. Ada sahabat datang berkata, "Ya Rasulullah, aku sa'i sebelum tawaf." Kata Nabi, "If'al wala haraj." Lakukan dan tidak mengapa. Kalaupun hadis ini dhaif, maka kita kembali kepada keumuman hadis, "Fama su'ila an syai'in yauma idzin quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Dan tidaklah Nabi ditanya pada hari tersebut tentang suatu dimajukan atau dimundurkan kecuali Nabi mengatakan lakukan saja tidak mengapa. Dari sini pada tanggal 10 orang boleh sa'i dulu baru tawaf. Dan sa'i tidak disyaratkan suci. Sa'i tidak disyaratkan suci. Oleh karenanya kalau seorang wanita haid, dia boleh sa'i dulu meskipun tawafnya belakangan. Karena para ulama ijma' sa'i tidak disyaratkan suci. Yang ada khilaf tentang masalah tawaf apakah harus berwudu atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Ini semua dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menguatkan pendapat beliau bahwasanya wanita haid boleh baca Al-Qur'an, bahkan bukan cuma wanita haid, orang junub, lelaki junub, wanita junub juga boleh baca Al-Qur'an. Adapun jumhur ulama, mereka berdalil dengan suatu hadis, yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Ali berkata radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallam la yahjubuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah." La yahjubuhu syai'un anil Qur'ani laisal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhalangi untuk baca Al-Qur'an kecuali junub saja. Kecuali hanya gara-gara junub baru dia tidak baca Al-Qur'an. Tidak ada kondisi apapun yang menghalangi Nabi untuk baca Al-Qur'an kecuali satu kondisi, yaitu dalam kondisi apa? Junub. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Itu Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Namun hadis ini dhaifkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah taala, dan dia bermadzhab Syafi'i, dia mengambil jalan tengah, kata hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Nah, kalau hadis ini hasan berarti hujjah. Kalau hujjah berarti orang junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Syekh Albani rahimahullah taala dalam hadis ini dia mendhaifkan, dia hadis dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Jadi ini khilaf, contoh khilaf fikih dibangun di atas khilaf tentang penilaian suatu hadis. Karena hadis diriwayatkan oleh rawi-rawi, dan ini hadis diriwayatkan dalam banyak jalan, tetapi Al-Imam Al-Bukhari memandang semua jalannya apa? Lemah. Semua jalan lemah. Sehingga di sini dhaif. Kalau hadisnya dhaif selesai, tidak ada dalil yang mengharamkan orang junub ataupun wanita haid untuk baca Al-Qur'an. Tidak boleh mengharamkan kecuali dengan dalil. Am lahum syuraka'u, ya. Syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya syuraka selain Allah, syarikat-syarikat, ya, yang membuat syariat bagi mereka dalam agama tanpa izin Allah? Tentu tidak ada. Tidak boleh. Ini karenanya Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan al-bara'atul asliyah. Hukum asal seorang boleh baca Quran, ya, dalam kondisi apapun.
Maka tidak boleh kita keluarkan dari hukum asal ini kecuali ada dalil. Jumhur ulama berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu syai'un 'anil Qur'an laisal janabah. Nabi tidak terhalangi baca Al-Qur'an kecuali dalam kondisi janabah, tapi hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini, Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini. Adapun Ibnu Hajar menghasankan hadis ini dan Syuaib Al-Arnaud dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad menghasankan hadis ini. Bagi yang menghasankan hadis ini, maka ini adalah nas atau ini dalil yang menguatkan bahwasanya orang yang junub tidak baca Al-Quran. Faham? Dibantah lagi oleh yang membela pendapat Imam Bukhari. Ini Nabi tidak berkata, Nabi cuma menjelaskan kondisi Nabi. Nabi kalau lagi junub tidak baca Al-Quran, bukan berarti melarang. Bukan berarti apa? Kalaupun hadis ini sahih, tidak ada dalil bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Yang ada hadis ini sahih, kalaupun sahih, ceritanya Nabi kalau sedang junub tidak baca Al-Quran. Bukan berarti terlarang. Tapi Nabi memilih kondisi yang terbaik. Yaitu Nabi tidak ingin baca Quran dalam kondisi junub, bukan berarti tidak boleh. Sama seperti kita tidak ingin baca Quran lagi dalam kondisi batal wudu. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi yang lebih afdal kita wudu dulu baru baca Al-Quran. Maka bagaimanapun dalil yang mengharamkan memang kurang kuat. Wallahu alam bisawab. Nah, bagi yang menghasankan hadis ini, kemudian mengatakan ini dalil bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran, maka mereka mengkiaskan wanita haid kepada junub. Mereka mengkiaskan wanita haid kepada junub. Faham? Apa mau ditulis lagi di sini? Tidak perlu kan? Nah, kata mereka ini sama-sama hadas besar. Junub hadas besar, haid juga hadas besar. Maka sebagaimana orang junub tidak boleh baca Al-Quran, maka wanita haid juga tidak boleh baca Al-Quran. Kita katakan seandainya hadisnya pun sahih, maka kiasnya pun kurang kuat. Kiasnya pun kurang kuat sebagaimana pernah saya jelaskan, karena dari dua sisi junub terjadi hadas tersebut karena keinginan seseorang biasanya, kecuali mimpi basah. Selain mimpi basah, dia yang berhubungan, dia yang mengeluarkan air maninya, dia yang melakukan hubungan intim. Adapun haid, maka dia tinggal menerima qadrat. Dia tidak mau haid pun Allah kasih apa? Haid. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, kalau seorang junub ingin hilangkan hadasnya, tinggal mandi selesai. Dia junub sekarang 5 menit mandi selesai. Adapun haid tidak bisa dihilangkan kecuali Allah yang mengangkatnya. Dari dua sisi perbedaan ini maka tidak bisa dikiaskan antara haid dengan apa? Junub. Ya, antara haid dengan junub. Maka kita mengambil pendapat pilih pendapat siapa ini? Imam Bukhari atau Jumhur? Saya lebih senang pendapat Imam Bukhari. Wallahu alam bisawab. Intinya lebih baik seorang kalau junub tidak baca Al-Quran, ya makruh, lebih baik dia mandi junub baru dia baca Al-Quran. Tapi untuk wanita haid, maka pendapat yang lebih kuat mereka boleh baca Al-Quran. Mereka boleh baca Al-Quran bagi wanita haid. Kalau Al-Quran mereka boleh baca, apalagi zikir yang lain, apalagi takbir sebagaimana tadi hadis-hadisnya, apalagi zikir pagi petang, maka tidak mengapa. Yang khilafnya agak kencang dalam masalah orang apa? Junub. Dan Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hukum asal orang boleh baca Al-Quran termasuk orang junub. Adapun dalil yang melarang hadisnya dhaif menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut bab berikutnya. Bab al-istihadhah. Bab al-istihadhah. Al-istihadhah yaitu keluarnya darah fi ghairi awanihi, keluarnya darah di luar waktu haid, di luar waktu haid. Semua darah yang keluar di luar waktu haid maka darah istihadhah, ya. Dari keluar dari kemaluan, maksudnya kemaluan wanita keluar darah di luar dari waktu haid, maka itu namanya darah istihadhah, ya. Dan darah istihadhah secara umum berbeda dengan darah haid dari 3 atau 4 sisi. Yang pertama, jadi darah istihadhah itu darah biasa, ya. Ya, darah biasa, ada penyakit, ada urat yang putus sehingga keluar darah, ada pendarahan dalam rahim atau di dalam kemaluan ada pendarahan sehingga keluar darah. Bukan mekanismenya bukan darah haid, bukan dari sel telur yang kemudian berubah menjadi darah, ya, kemudian keluar melalui kemaluan wanita. Tidak. Tapi dia ada terjadi pendarahan dalam rahim atau sekitarnya sehingga keluar darah. Sehingga dari sini ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah.
Yang pertama, darah haid hitam. Haid apa? Damun aswad yu'raf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haid itu darahnya hitam, ya. Yu'raf yaitu ada baunya khusus, bau spesial, bau haid, ada baunya. Ya, jadi dia warnanya hitam, darah istihadhah merah biasa, tidak hitam. Yang kedua, darah haid baunya tidak enak, yu'raf, ya, baunya tidak enak. Adapun darah istihadhah biasa baunya, bau darah. Ya. Kemudian yang ketiga, darah haid kental, darah istihadhah tidak kental. Yang keempat, darah haid tidak mudah menggumpal, darah istihadhah mudah menggumpal. Hafal tidak Bapak-bapak? Biar tahu ini sedang haid atau istihadhah istrinya. Tadi ada berapa perbedaan? 4. Yang pertama, darah haid warnanya hitam, darah istihadhah merah. Yang kedua, darah haid bau istihadhah baunya biasa. Yang ketiga, darah haid kental, darah istihadhah enggak. Yang keempat, darah haid tidak mudah menggumpal, darah istihadhah mudah menggumpal. Taib, kita bacakan babnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair saudaranya Abdullah bin Zubair. Semuanya ponakannya Aisyah, ya. Semuanya ponakannya apa? Aisyah. Karena Urwah bin Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Annaha qalat, jadi ini ponakan meriwayatkan dari bibinya. Annaha qalat, Aisyah berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubeish li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubeish radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita di zaman Nabi banyak mengalami istihadhah, banyak. Lebih dari 10 yang datang dalam hadis yang mereka mengalami darah istihadhah. Keluar darah di luar waktu haid, ya. Di antaranya Fatimah bintu Abi Hubeish. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la athur afa ada'us salat?" Ya Rasulullah, aku tidak bersih-bersih, apakah aku meninggalkan salat? Ini dalil bahwasanya perempuan boleh bertanya langsung kepada ustaz, boleh, ya. Sebagian Fatimah binti Abi Hubeish dan banyak sahabiat datang kepada Nabi, tanya langsung kepada Nabi, bahkan bertanya tentang masalah kewanitaan. Selama tidak menimbulkan fitnah tidak jadi masalah. Yang penting jangan berdua-duaan. Ya, ada istrinya sang ustaz atau ada umat berkumpul bertanya 2-3 orang, enggak ada masalah. Ya. Langsung bertemu, langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mau saya kita terkadang kenceng tapi jangan berlebih-lebihan. Lebih kenceng daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai demikian. Ya, kalau Nabi membolehkan ya berarti boleh, ya. Berarti boleh. Aku tidak suci-suci ya Rasulullah, artinya darah terus keluar. Afa ada salat? Apakah aku meninggalkan salat? Aku tidak usah salat. Faqala Rasulullah sallam, "Innama dzalika irqun wa laysa bil haidhah." Darahmu yang keluar terus-menerus itu bukanlah haid, tapi pendarahan. Pendarahan yaitu darah yang keluar karena ada luka atau ada sesuatu dalam rahim. Fa idza aqbalatil haidhatu, kalau haidmu datang jadwalnya, kalau datang jadwal haidmu, fatrukis salat, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat jadwalnya, faqsili ankid dama wa shalli, maka bersihkanlah darahmu dan salatlah. Yaitu mandi junub, ya, mandi untuk menghilangkan hadas, bersihkan darah kemudian salat, karena darah istihadhah tidak menghalangi salat dan dia adalah wanita yang sedang suci. Jadi ini beda antara haid dengan istihadhah. Istihadhah kalau haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Istihadhah boleh salat, boleh puasa. Kalau haid tidak boleh sang suami menggaulinya di kemaluan sang istri karena keluar dari haid, ya. Ya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, tinggalkanlah wanita, jangan gauli di bagian kemaluannya tatkala sedang haid. Kalau istihadhah boleh. Istihadhah boleh digauli di kemaluannya karena itu bukan darah haid. Ya, itu bukan darah haid, ya. Sama-sama najis, tetapi seorang boleh menggauli istrinya tatkala sedang istihadhah di kemaluan, setelah itu dia bersihkan kemaluannya.
Kita akan bahas hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum wanita istihadhah. Ini sebenarnya fikih buat ibu-ibu, tetapi ya bapak-bapak juga harus tahu ya. Karena bapak-bapak juga jangan sampai tidak ngerti akhirnya asal nyelonong ya. Jadi harus tahu juga hukum istihadhah, kapan haid dia harus ngerti. Terus kalau istrinya sedang kena istihadhah dia mungkin tanya, "Mas, ini gimana, Mas?" ya. Kadang mau nanya ustadz enggak enak, nanya ustadz pun enggak diangkat-angkat teleponnya, kan repot. Ustadz juga sibuk ya. Baik. Bagaimana hukum-hukum wanita istihadhah? Yang pertama, kondisi wanita istihadhah ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, wanita tersebut pernah haid sebelumnya. Jadi sebelumnya dia haid normal. Setelah itu dia mengalami apa? Istihadhah. Dan kebanyakan wanita seperti ini. Terkadang istihadhah terus-menerus sampai dia menopause. Bahkan dia masih terus keluar darah, terkadang istihadhahnya dalam fase-fase tertentu. Mungkin setahun istihadhah, mungkin berapa bulan istihadhah, ya. Tapi intinya ada pernah haid sebelumnya normal. Yang kedua, begitu mengalami haid langsung istihadhah, langsung disertai istihadhah. Sertai dengan istihadhah. Ini disebut dengan mubtadi'ah. Jadi langsung dia keluar darah haid langsung enggak berhenti-berhenti. 4 bulan keluar darah enggak berhenti-berhenti. Nah, ini bagaimana ya? Jadi wanita mungkin umur 13 langsung haid langsung keluar ya. Nah, bagi wanita yang pernah haid sebelumnya, maka bagaimana cara menentukan kapan haid, kapan dianggap haid, kapan dianggap istihadhah? Ya maka khilaf, ya ini khilaf bagaimana membedakan haid dan istihadhah. Maka dua pendapat. Yang pertama mengatakan dengan kebiasaannya, dengan al-adah, yaitu kebiasaan sebelumnya bagaimana. Yang kedua dengan tamyiz, itu membedakan sifat haid dan istihadhah. Bagi pendapat pertama, mereka mengatakan wanita yang tadinya pernah haid kemudian istihadhah, maka dia ingat dia kapan haid. Misalnya dia ingat saya haid setiap tanggal 2 sampai 8. Kemudian setiap bulan teratur demikian. Ada wanita yang 2 sampai 8 tapi setiap bulan maju 3 hari misalnya. Dia tahu kebiasaan dia sebelum dia mengalami penyakit ini. Maka dia ikuti saja kebiasaan dia. Setiap kebiasaan dia anggap dia sedang haid. Selebihnya setelah 7 hari maka dia anggap istihadhah. Nanti kalau jadwalnya hari tersebut maka dia anggap dia haid. Tidak perlu dia bedakan ini darah apa ini. Bau enggak perlu. Pokoknya dia ikut jadwal dia yang biasanya dia alami sebelum dia mengalami apa? Istihadhah. Paham? Kemudian bisa jadi pendapat kedua enggak. Kalau dia bisa mumayyizah, dia bisa membedakan mana yang darah haid atau bukan, maka dia ikut. Ya, oh darah saya masih kental. Oh darah saya masih hitam, berarti saya masih haid. Dia lihat tiap hari dia lihat. Kalau ternyata sudah merah biasa, oh saya sudah bersih. Berarti saatnya saya mandi junub. Saya mandi junub baru saya sholat biasa aja ya. Karena haid saya sudah pergi. Nah, mana yang didahulukan? Mengikuti kebiasaan atau tamyiz ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi berdasarkan hadis Fatimah bintu Abi Hubays yang kita sedang baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'il ayyam qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha. Fa idza dhahaba qadruha," kata Nabi, tinggalkanlah salat pada hari-hari biasanya kau haid. Kalau sudah pergi jadwalnya, berarti Nabi mengarahkan kepada apa? Jadwal kebiasaan.
Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat ini. Pendapat ini lebih kuat. Bahwasanya sudah ikut aja jadwal biasanya bagaimana. Anggap saja kalau sedang haid, darah haid. Ya, terus suruh membedakan terus ini darah haid atau bukan juga repot. Ya, maka tidak perlu dia beda-bedakan. Kalau datang jadwalnya 7 hari dia haid. Setelah itu hari ke-8 masih darah enggak ada masalah. Kalau kebiasaan dia sebelumnya haid cuma 5 hari ya sudah, 5 hari itu haid. Hari ke-6 sudah bukan haid. Dia mandi junub kemudian dia salat biasanya. Paham? Nah, bagaimana dengan kalau orang yang langsung datang langsung tiba-tiba haid? Dia tidak punya jadwal sebelumnya. Begitu datang haid langsung disertai dengan istihadhah. Maka ada khilaf juga, ya. Ada yang mengatakan tamyiz, ada yang mengatakan al-adah. Dalam kondisi ini yang lebih kuat adalah ini at-tamyiz, ya. Kalau dia bisa bedakan, maka dia bedakan. Dia sedang haid, dia tahu darah haid ternyata begini hitam, dia tanya orang-orang, darah haid sifatnya gini-gini, maka kalau sudah itu merah biasa, maka dianggap istihadhah. Tapi kalau dia tidak bisa, bagaimana kalau tidak bisa membedakan? Tidak bisa membedakan, maka kata para ulama, dia tidak tahu, dia tidak punya kebiasaan kan, tidak punya jadwal kan? Dia tidak punya jadwal sebelumnya, ini enggak ada. Dia punya jadwal sebelumnya, cuma kemudian bisa membedakan atau tidak. Kalau tidak bisa membedakan, maka mengikuti kebiasaan wanita. Kebiasaan para wanita. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Para wanita memang dia ikuti, ada khilaf ya. Ini mohon maaf, ini bukan khilaf ya. Ini kondisi wanita yang ini bisa dia tidak punya adat yang bisa dia tamyiz atau tidak, ya. Kalau dia bisa tamyiz, maka dia bedakan mana darah haid dan mana bukan darah haid. Kalau dia tidak bisa tamyiz, maka dia mengikuti kebiasaan para wanita. Namun khilaf, ada yang mengatakan kebiasaan mayoritas wanita seperti Indonesia, kebanyakan wanita berapa haidnya? Berapa hari? 7 hari. Misalnya 7 hari. Ada yang mengatakan mengikuti kebiasaan kerabatnya. Kerabat-kerabatnya. Misalnya kakaknya haidnya 8 hari, adiknya juga 8 hari. Terkadang satu keluarga mirip-mirip haidnya. Ya sudah, dia ikut kebiasaan apa? Keluarganya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham sampai sini? Masih berapa menit lagi Isya? Sudah masuk? Ya udah, azan dulu baru kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ada kondisi yang terlupakan di sini. Bagaimana jika dia tidak bisa membedakan dan tidak bisa juga dan lupa kebiasaannya. Dan apa? Lupa jadwal kebiasaannya. Ini yang disebut dengan istilah mutahayyir, itu wanita bingung ya. Wanita apa? Bingung dia. Dia lagi istihadhah, ditanya kamu jadwalnya kapan? Waduh, saya lupa. Terus kamu bisa bedakan atau tidak? Saya juga enggak bisa bedakan. Maka seperti ini dia kembali kepada kebiasaan para wanita. Dia kembali kepada kebiasaan para wanita ini. Baik hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya berkaitan dengan bagaimana wanita istihadhah, cara salat wanita istihadhah. Kedua, ya. Taharah dan salat wanita istihadhah. Jadi sederhananya begini. Kalau wanita sedang istihadhah, dia tunggu jadwal haidnya selesai. Tergantung dia termasuk yang mana di sini. Paham? Kalau jadwal haidnya sudah selesai, jika jadwal haidnya selesai, maka dia mandi junub. Dia mandi junub. Kemudian jika tiba waktu salat,
maka dia berwudu. Maka dia berwudu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'i likulli salatin. Yang artinya berwudulah engkau setiap salat. Berwudulah setiap salat. Apakah disunahkan dia mandi? Apakah disunahkan dia mandi setiap salat? Mandi tidak wajib karena dia sudah tidak junub lagi. Dia sudah selesai apa? Haidnya. Apakah wanita istihadhah diwajibkan untuk mandi? Jawabannya tidak. Kalau dia mau mandi dalam hadis Hamnah binti Jahshin, ya, maka Nabi SAW membolehkan seorang wanita istihadhah untuk mandi sekali mandi untuk 2 waktu salat. Sunnah, tidak wajib. Contohnya, dia ingin salat zuhur dan asar. Maka dia akhirkan waktu salat zuhur menjelang asar, dia mandi, kemudian dia salat zuhur, dia tunggu sebentar waktu asar baru dia salat asar. Dia bukan jamak, tetapi mengakhirkan waktu salat zuhur, mengawalkan waktu salat apa? Asar. Paham? Dan dia mandi sebelum menjelang tersebut. Kemudian nanti salat maghrib dan isya demikian juga. Dia mandi menjelang akhir salat maghrib, kemudian dia salat maghrib di akhir waktu salat maghrib, dia tunggu sebentar, kemudian dia salat apa? Salat isya. Kemudian dia mandi lagi menjelang subuh. Tatkala salat subuh dia mandi. Ya, ini seperti itu yang pernah Nabi ajarkan. Tetapi kita katakan tidak wajib. Yang sunnah adalah apa? Mandi sunnah, dan juga yang sunnah adalah wudu setiap apa? Setiap kali salat. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Apa makna wudu setiap salat? Apa makna? Khilaf ulama. Kenapa wudu setiap salat? Kenapa wudu? Bukankah darahnya itu adalah uzur, ya? Maka apa makna wudu di sini? Apa maknanya? Maka jumhur ulama, pendapat pertama jumhur, satu wudu untuk satu salat fardu. Satu fardu. Jumhur ulama. Hanafiyah satu wudu untuk satu waktu salat. Artinya, kalau dia berwudu waktu zuhur, dia tidak batal kecuali waktu asar. Mau dia salat qadha di waktu itu, mau di salat fardu 2 kali bisa jadi. Bisa salat jamak, ya. Kalau jumhur enggak, satu salat, karena Nabi mengatakan tawaddu'i likulli salat, satu wudu untuk satu salat. Jumhur mengatakan satu salat, berarti kalau dia mau jamak, dia wudu, kemudian dia salat kedua dia wudu lagi. Ya. Tetapi kalau Hanafiyah enggak, pokoknya dari zuhur, kalau dia waktu zuhur, dia wudu di waktu zuhur, maka batalnya waktu apa? Asar. Paham? Adapun Malikiyah, ya. Maka tidak batal kecuali karena sebab yang lain. Saya terus terang lebih condong pada pendapat ini. Malikiyah secara dalil Nabi menyuruh berwudu setiap salat, ini dibawa kepada sunnah, tidak wajib, ya. Karena dia dapat uzur seperti orang yang mengalami salasil al-baul, orang yang dia buang air kecil enggak berhenti, tiap 5 menit tetes, tiap menetes, tiap 5 menit menetes. Maka kapan dia berwudu? Dia berwudu kalau dia mau salat. Begitu mau salat dia berwudu. Kemudian dia salat meskipun air keluar terus, dia tidak batal. Kecuali karena sebab yang lain, kecuali dia kentut baru dia batal. Tapi selama yang membatalkannya gara-gara keluar tetes air kencing, maka itu uzur, maka dia tidak batal. Sama seperti orang yang mengalami salasilur rih, yaitu buang angin setiap 2 menit kentut, setiap 2 menit kentut. Ada orang seperti itu. Ya. Maka kalau dia sudah berwudu, maka dia masuk, dia salat qobliyah, meskipun kentut tidak ada masalah, karena itu dia penyakitnya di situ. Jadi kasih urus itu, maka dia salat fardu, salat ba'diyah, terus dia enggak batal selama sebabnya gara-gara kentutnya, maka itu diberi uzur, kecuali karena dia kencing baru dia batal. Nah, dikiaskan kepada hal tersebut masalah wanita istihadhah. Uzur dia darah keluar tidak berhenti-berhenti. Maka selama kalau sebab darah keluar terus, tidak ada sebab pembatal yang lain, maka wudunya tidak batal. Ini mazhab Maliki dan dia pendapat yang kuat. Tetapi lebih hati-hati kita mengikuti pendapat ulama yang lain. Pokoknya bagi wanita istihadhah, dia
Masuk waktu zuhur, dia wudu. Selama dia tidak kentut, selama dia tidak kencing, hanya sekedar darah yang keluar, maka silakan dia sholat sesuka dia. Baca Quran, dan ini tidak batal. Kapan dia anggap batal? Kalau sudah waktu sholat asar, baru dianggap batal. Atau dia ingin melakukan sholat asar, baru dia wudu kembali. Ini lebih hati-hati karena Nabi mengatakan tawaddu'i likulli sholat. Berwudulah setiap kali sholat. Ya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan wanita istihadah, agar mereka mudah dalam menjalankan ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita keluar yang bertanya, saya persilahkan. Jika ada seorang wanita sejak balik tidak pernah haid, hanya mengalami bercak-bercak biasa, bagaimana salat dan puasanya? Waduh, ini coba ke dokter ya. Saya enggak tahu ya, tapi seandainya tidak haid ya berarti dia bukan haid. Darah haid itu darah yang ma'ruf ya. Darah yang punya ciri-ciri khusus. Ya, kalau ternyata darah tersebut tidak mengalir ya, tidak keluar, maka itu bukan sifat darah haid. Tetapi saya coba ke dokter. Ya, apakah itu darah yang bercak-bercak tersebut darah haid atau bukan? Kalau ternyata bukan, khawatir dia ada penyakit atau yang lainnya, coba dicek ya. Tetapi intinya wanita tidak dianggap haid kecuali benar-benar keluar darah haid. Damun aswad yu'raf, yaitu darah yang hitam yang dikenal baunya, cirinya juga diketahui. Maka kalau dia tidak pernah haid ya silakan dia salat biasa ya. Kalau bercak yang keluar ternyata bukan darah haid, maka tidak dianggap. Afwan Ustaz, apakah boleh berkomitmen antara ikhwan dan akhwat yang akan menikah? Namun jangka waktu masih lama. Karena akhwat tersebut masih di luar negeri. Anak khawatir terkena talbis iblis karena dalam penantian. Pasti ada komunikasi dalam HP. Apa yang masih Anda lakukan? Mohon awatnya pulang tahun 2021. Masya Allah. Ini baru tahun 2019, masih 2 tahun lagi. Ya cukup menderita 2 tahun. Jadi akhwat yang ada komitmen dengan antum atau sudah khitbah atau sudah nazar, dia bukan siapa-siapa. Dia hukumnya sama dengan akhwat yang lainnya. Maka tidak boleh terjalin hubungan khusus. Dia hanya boleh berbicara dengan antum kalau ada keperluan seperti wanita biasa yang lainnya. Maka tidak ada mesra-mesraan, tidak ada kirim gambar-gambar khusus, enggak boleh ya. Semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada keperluan bicara sebagaimana yang lainnya, kalau ada keperluan misalnya bicara tentang pernikahan, kapan jadi nikah, jangan lupa tanggal sekian, rencana tinggal di mana, itu boleh. Itu enggak ada masalah. Ya, adapun jam 12 malam bangun kemudian WA-WA-an sampai 1 jam, ini enggak boleh. Ya, itu enggak boleh karena dia bukan siapa-siapa antum. Ya. Dia bukan siapa-siapa antum. Ya, maka kalau bisa misalnya telepon ditemani oleh antum telepon dia, misalnya antum ke rumah ibunya, telepon dia, di sampingnya ada ibunya, di sampingnya ada kakaknya, suara di loudspeaker, mudah-mudahan tidak mengapa karena seakan-akan kita nazar dan itu tidak mengapa kalau ditemani dengan mahramnya. Menjadi masalah kalau enggak ada orang yang kita malui, maka kita kemudian liar, kemudian tangan kita semakin canggih dalam menulis kata-kata indah ya. Bolehkah menggabungkan niat puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah Asyura? Allah alam bisawab, ini masing-masing punya tujuan ya. Asyura dia punya niat tersendiri, tujuan sendiri ya. Ramadan punya tujuan sendiri. Tapi Allah alam, saya tidak pernah baca perkataan ulama, nanti saya cek lagi. Allah alam bisawab. Ustaz, apakah makan dan minum akan batalkan wudu? Dan apakah ketika sudah makan lalu lanjut salat karena wudu belum batal? Boleh. Iya, makan dan minum tidak membatalkan wudu. Ya. Dulu Nabi SAW berwudu mimma massatin nar. Kalau ada makanan yang dipanggang dengan api, Nabi makan, Nabi wudu. Setelah itu mansuh, Nabi tidak lagi berwudu. Jadi memakan makanan dan minuman tidak membatalkan wudu kecuali daging onta. Menurut sebagian mazhab, makan daging onta membatalkan wudu. Adapun cuma makan gorengan, tidak apa-apa.
Apakah seorang wanita haid tidak perlu berwudu sebelum tidur? Tidak. Ini sudah dibahas oleh para ulama Syafi'iyah, di antaranya Nawawi rahimahullah taala. Tidak mengkiaskan wanita haid dengan apa? Junub. Ya. Kalau junub dia berwudu maka meringankan apa? Meringankan junubnya. Ya. Maka sebagian sahabat kalau mereka tidur di masjid, mereka berwudu dulu, mereka masuk di masjid. Adapun haid tidak, dia keluar haid lagi, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, maka tidak dikiaskan wanita haid dengan junub, maka tidak dikatakan wanita haid sebelum tidur maka wudu dulu. Tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya yang junub. Jika wanita haid, apakah ada solat yang harus dikerjakan pada saat ingin mandi wajib? Tidak ada, tinggal mandi wajib aja. Setelah mandi wajib, silakan solat. Mau solat apa saja terserah. Karena solat tidak boleh kecuali dalam kondisi suci. Dan anti sedang haid, maka hilangkan hadas anti dengan mandi junub. Jika keluar darah 3 hari sebelum jadwal haid setelah berhubungan, apa termasuk istihadhah? Iya, kalau ternyata belum jadwal haid dan ternyata sifat darahnya bukan darah haid, ya, sifat darahnya bukan darah haid, anti lebih tahu, maka itu bukan darah haid. Tetapi kalau keluar ternyata sifat darahnya darah haid seperti yang anti ketahui, warnanya hitam, baunya khusus, maka bisa jadi jadwal haidnya maju, bisa jadi, ya. Maka itu darah haid. Ustaz, ketika saya berhubungan dengan suami, setahu saya belum haid. Namun ketika selesai terlihat ada darah haid. Apakah yang berdosa akan hal tersebut? Jawabannya tidak, ya. Apa perlu dicek dulu? Tidak perlu dicek, ya. Hukum asalnya kalau wanita tidak haid, seorang laki boleh menggaulinya. Kalau ternyata qadarullah di tengah perjalanan keluar darah haid, maka dia tidak berdosa karena dia memulai dengan suatu yang halal. Yang halal, istrinya belum haid, dia gauli di tengah perjalanan, 5 menit kemudian istrinya haid, dia tidak tahu, ya sudah. Ya, kalau dia tahu istrinya sedang haid dan dia lihat darah tersebut keluar, maka dia harus selesaikan. Tidak boleh dilanjutkan, ya. Bolehkah wanita yang umrah atau haji minum obat biar tidak haid? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting dia minum dengan cara yang benar, dengan petunjuk dokter agar tidak membingungkan ustadznya, ya. Karena kalau dia minum tidak sesuai petunjuk dokter, terkadang keluar bercak, dia bingung, ustadznya pun bingung. Ini gimana jawabnya, ya? Ya. Maka usahakan ikut dengan petunjuk dokter karena dia bisa teratur kalau dia jadwal minumnya tepat, kemudian jumlah pilnya juga tepat, maka insya Allah tidak membingungkan. Ustaz, bagaimana caranya jika istri lagi haid untuk bisa memuaskannya tanpa harus berhubungan? Memuaskan siapa ini? Istri apa suami? Banyak jalan menuju Roma, ya. Kalau kita banyak jalan menuju Astra, ya. Meskipun terkadang macet, ya. Ya apa saja. Kalau lelaki ya dengan cara apa saja. Kalau perempuan saya enggak tahu, ya. Kalau lelaki ya dia bisa misalnya di bagian tubuh yang lain, bisa juga mohon maaf misalnya istrinya yang mengonanikan suaminya, boleh saja, banyak jalan. Ini saya kasihan sama jomblo ngomong seperti ini. Ingin memastikan apakah benar Ja'ad bin Dirham yang pertama kali menolak sifat Allah? Ja'ad bin Dirham mengambil dari Yahudi. Yang pertama kali menolak sifat Allah, mencela Allah adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana termaktub dalam kitab suci mereka yang sudah mengalami perubahan. Kemudian dari kaum muslimin yang dikenal pertama kali menolak sifat-sifat Allah Ja'ad bin Dirham. Kemudian dari Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan mengambil talaki dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Akhirnya bid'ah tersebut berlanjut kepada Jahm bin Safwan. Dari Jahm bin Safwan kemudian berlanjut kepada yang di bawahnya dan seterusnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Tapi demikian saja kajian kita, ya, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama setahun sebelumnya dan seluruh dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.